Uh, Alhamdulillah kan dapat couple goalsnya kan di Nugget nih sekarang. Nah, bagi para remaja-remaja kan udah bilang tadi ada yang terganggu pendidikannya, karirnya gitu. Dan malahan wanita-wanita itu sekarang mungkin terlalu terlena dengan asmaranya. Mudah-mudahan setelah Nugget sampaikan mereka mendengar, oh iya saya udah salah selama ini, balik lagi ke dia, ke fokusnya, ke target-targetnya gitu. Mudah-mudahan. Bang. Nah, kalau Abang bilang tadi ada beberapa kasus di mana ada anaknya yang expertnya di matematika, lemah di bahasa, tapi dipaksa di bahasa. Nah, kalau orang tua Nugget ya Bang, kami kan berempat bersaudara nih Bang. Nah, bidang kami berempat tuh memang berbeda-beda Bang. Kakak Nugget yang pertama tuh memang orangnya akademis banget, karena sekarang dia udah lulus kedokteran. Kalau yang kedua itu jauh beda lagi, karena dia sekarang lulusnya di Tata Rias dan Kecantikan Bang. Cewek juga? Ya, kami cewek semuanya Bang. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffi Aditya di podcast Temu Tamu. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang cantik, muda, kreatif, dan bahkan sudah mengharumkan nama Kabupaten Tanah Datar di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Beliau remaja yang sedang menempuh pendidikan di SMA. Alhamdulillah beliau sekarang SMA kelas 3 ya. Kelas 3, dan mudah-mudahan ke depan juga tercapai semua mimpi dan cita-citanya. Yang hadir bersama saya pada hari ini yaitu Nagita, Duta Genre Kabupaten Tanah Datar. Assalamualaikum Nagita. Waalaikumsalam Bang. Nah, Abang manggilnya Nagita atau apa nih panggilan ini ya? Panggil Nugget aja. Nugget, oke. Nugget, terima kasih udah datang di podcast Temu Tamu. Dan kemarin udah berapa orang nih dari genre yang hadir bersama kita di podcast Temu Tamu. Mulai dari pertama itu ada Ambar, ada Deko, ada kemarin Uni Shakira. Nah, Shakira kan pernah juga di genre. Dan senior Nugget di genre juga hadir, Bang Gilang dan Abang Faldo. Ya kan? Dan sekarang Abang alhamdulillah kedatangan Nugget. Apa nih yang bisa Nugget ceritakan ke Abang persoalan remaja yang ada di Kabupaten Tanah Datar atau yang di SMA sekarang inilah? Atau boleh perkenalan dulu sebagai Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagita Putri Fasiha dari SMA Negeri 3 Batu Sangkar. Nah, teman-teman bisa panggil aku Nugget. Mau ceritain sedikit tentang aku? Boleh. Aku adalah remaja yang sangat berperan aktif di masyarakat nih teman-teman. Karena aku sangat fokus kepada kegiatan-kegiatan yang lebih banyak nih Bang. Pertama aku tentunya utama ada genre ya Bang. Nah, aku selain genre, aku juga aktif dalam storytelling. Abang tahu storytelling Bang? Apa tuh? Itu kayak bercerita tapi dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, storytelling, dan aku juga aktif sebagai penari di sekolah Bang. Terus aku juga sering mengikuti lomba fashion show, sama aku juga di sekolah tuh aktif dalam pengeditan kayak desain-desain. Karena aku dulu pas kelas 10 menjadi OSIS di bidang desain, kemudian sekarang aku menjadi OSIS sebagai ketua 1 di SMA 3 Bang. Oke, desainnya desain apa tuh? Nugget tuh dulu banyak kayak desain saya postingan-postingan sekolah atau video-video gitu Bang untuk Instagram. Oh, berarti editor juga lah ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk fashion show kemarin, kalau nggak salah Abang ikutin feed-nya Instagram Nugget, itu di MRC apa ini? Di MRC itu foto yearbook sekolah Bang. Oh, yearbook sekolah. Yearbook sekolah. Kalau yang fashion show itu 17 Agustus tahun 2023 ada di Kecamatan Lima Kaum. Alhamdulillah itu juara 1 di situ. Alhamdulillah cukup banyak capaian-capaian yang diperoleh oleh Nagita atau Nugget. Di saat umurnya sekarang berapa? Baru masuk 17 tahun. Baru masuk 17 tahun. Oke. Kembali ke pertanyaan Abang yang tadi. Nah, persoalan remaja di mata Nugget itu seperti apa nih sekarang? Oke, kalau menurut Nugget kan Bang, Nugget juga sebagai remaja yang banyak bergaul dengan teman-teman di sekolah. Kalau yang Nugget tahu sih kayak teman-teman tuh di sekolah, kalau misalnya di lingkup SMA 3 ya Bang,
teman-teman ini banyak yang kayak mereka bener-bener positif gitu bang. Mereka banyak memanfaatkan waktunya di bidang yang positif. Karena di SMA kami ya bang, kami itu punya banyak ekskul dan masing-masing kami itu mengembangkan bakat minat masing-masing. Nah itu kalau di SMA 3. Nah kalau misalnya di Kabupaten Tanah Datar ya bang, kan kami dari genre nih bang, kami banyak pergi ke sekolah-sekolah, banyak melakukan acara-acara genre. Nah ternyata remaja-remaja ini banyak yang antusias dengan acara-acara positif nih bang. Masih banyak remaja yang peduli dengan keaktifan remaja, peduli bagaimana kehidupan remaja ke depannya, dan masih peduli dengan kabupaten kita ini bang. Nah jadi menurut Nugget, remaja kita di Tanah Datar ini masih tergolong kepada remaja-remaja yang aktif, sehat, cerdas, dan ceria ya bang. Produktif lah ya. Ya produktif. Tapi kan dari yang Nugget bilang tadi, dari alhamdulillah banyak yang produktif. Tapi kan ada juga nih yang tidak produktif, malah bisa dibilang ada kenakalan lah. Nah, persoalan ini apakah dari bimbingan orang tua atau lingkungan yang bikin remaja-remaja kita yang mungkin dari 110 orang ini nakal nih? Nah, apa nih yang bikin gitu? Menurut Nugget bang. Nah jadi kan bang, kalau misalnya dibawa ke diri Nugget sendiri, bisa dibilang Nugget produktif ya bang. Karena orang tua Nugget tuh dari Nugget kecil memang sangat mensupport gitu bang. Misal pas Nugget kecil Nugget hobi nyanyi, nanti bener-bener disupport gitu. Jadi orang tua ini menurut Nugget berperan besar ke kehidupan remaja nih bang. Karena bagaimanapun pendidikan pertama kita sebagai manusia itu kan orang tua kan bang, keluarga. Nah jadi support dari keluarga itu sangat penting. Nah kemudian lingkungan ini juga berpengaruh besar bang. Apabila kita bergaul dengan lingkungan yang banyak toksiknya nih bang, kayak kasar-kasar gitu, nah kita juga bakal terbawa nih, karena energi positif dan energi negatif itu berpengaruh kepada kehidupan kita bang. Nah jadi peran pertama itu bagi orang tua itu sangat besar. Kemudian lingkungan. Dua hal ini menurut Nugget sangat penting. Yang ketiga itu baru diri kita bang. Bagaimana kita mengendalikan diri, bagaimana kita membawa diri kita. Nah kita akan terbawa arus kemana nih? Kita akan terbawa arus ke positif atau ke negatif gitu. Nah tadi Nugget gue bilang peranan orang tua nih. Emang orang tua Nugget support Nugget itu dari kecil itu seperti apa? Karena kan ada nih orang tua, ada juga pemikiran misalnya anaknya ini berbakatnya di bidang matematik, tapi lemah di bahasa. Nah di saat nilainya lemah di bahasa, malah orang tuanya nyuruh untuk les privat bahasa. Tapi bukan memfokuskan anaknya ke matematika. Nah, ada orang cenderung berpikir perilaku orang tua seperti itu salah. Seharusnya kan yang dominan ini, yang bagus ini yang harus dipupuk. Karena mungkin dia bakal jadi ekspornya nanti di bidang matematika. Tapi kalau yang lemah ini dipaksakan terus, bakal bikin remajanya depresi atau merasa, mohon maaf, Gen Z kan cenderung bilang kebahagiaan itu di luar rumah, bukan di rumah ya kan. Nah kalau orang tua Nugget dulu ngajarin Nugget itu seperti apa, biar teman-teman atau orang tua di luar sana tahu bagaimana cara mendidik anak biar bisa seperti seorang Nagita. Oke bang. Nah jadi aku dari kecil tuh selalu diajarin sama ayah bunda tuh gini bang. Kalau bunda aku tuh orangnya persis banget sama kayak Nugget nih bang. Bunda Nugget tuh orangnya vokal, dia tuh percaya diri. Kecuali kalau ayah Nugget ini memang orangnya tuh kayak tenang gitu. Ayah ini nggak banyak ngomong. Jadi yang lebih aktif tuh bunda nih bang. Nah jadi bunda ini selalu bilang ke kami kan berempat nih bang, Nugget anak terakhir. Selalu bilang gini, pokoknya kita tuh harus pede. Jadi dari bahkan even Nugget umur 4 tahun, Nugget udah dibilang kalau kamu itu harus pede. Misalnya Nugget ada beralek nih bang, dan Nugget disuruh nyanyi padahal situ usianya masih 5 tahun atau 6 tahun disuruh nyanyi. Ya udah Nugget mau kan bang. Nah sejak itu Nugget dilatih buat tampil nih bang. Nah semenjak Nugget didoktrin buat pede, walaupun sebenarnya sih kalau kita masih kecil kan kesannya kayak kita nggak tahu apa-apa gitu bang. Tapi justru ketika masih kecil Nugget ditanamin buat percaya diri, Nugget jadi kebiasa sampai dewasa, sampai saat ini remaja, Nugget jadi percaya diri nih bang. Nah selalu nanti orang tua Nugget tuh, misalnya Nugget baca buku nih bang, nanti orang tua Nugget tuh selalu memberikan energi positif, kayak misalnya
Nugget lagi nyanyi bang, terus wah suaranya bagus ya, nanti kalau besar bisa jadi penyanyi gitu. Atau Nugget nari, nanti orang tua Nugget juga memberikan masukan-masukan positif gitu bang. Nah kalau abang bilang tadi ada beberapa kasus di mana ada anaknya yang expertnya di matematika, lemah di bahasa, tapi dipaksa di bahasa. Nah kalau orang tua Nugget ya bang, kami kan berempat bersaudara nih bang. Nah bidang kami berempat tuh memang berbeda-beda bang. Kakak Nugget yang pertama tuh memang orangnya akademis banget, karena sekarang dia udah lulus kedokteran. Kalau yang kedua itu jauh beda lagi, karena dia sekarang lulusnya di Tata Rias dan Kecantikan bang. Cewek juga? Ya, kami cewek semuanya bang. Wow. Nah yang ketiga juga akademis banget nih bang. Orangnya dia sekarang juga lagi pendidikan kedokteran bang. Nah yang keempat Nugget orangnya sangat berkecimpung di sosial bang. Jadi kayak orang tua Nugget tuh nggak memaksa kami harus positif ke akademik semuanya, enggak bang. Kayak kakak Nugget yang kedua tuh bang, orang tua Nugget juga mensupport. Misalnya kakak Nugget berbakatnya di make up nih, juga disupport. Nah Nugget berbakatnya di sosial nih bang. Nah Nugget juga disupport di genre, banyak lomba-lomba yang Nugget ikuti itu juga disupport bang. Gitu. Kalau kakak Nugget yang pertama itu dokter sekarang? Iya bang. Udah ngambil spesialis? Belum bang, baru tamat tahun kemarin bang. Kelahiran berapa? Kelahiran 97 bang. Yang kakak pertama? Ya. Kalau yang kedua? Yang kedua 2000. Kuliah di UNP TRK bang. TRK apa tuh? Tata Rias dan Kecantikan. Oke. Udah tamat? Udah bang. Udah. Sekarang lagi ngambil S2 di UNP bang. Terus sekarang dia juga ada side job MUA di rumah bang. Di Batu Sangkar? Ya di Batu Sangkar. Nanti kita tukar kontak ya. Minta abang IG-nya kakak Nugget yang kedua. Boleh bang. Mana tahu bisa. Kakaknya ngomongnya lancar kayak Nugget ini nggak? Lancar bang. Alhamdulillah kami orangnya public speaking semua bang. Alhamdulillah. Kakak Nugget yang kedua mohon bisa hadir di podcast Temu Tamu. Mana tahu bisa ngajarin, bukan ngajarin abang make up, tapi bisa menginfluence putri-putri Kabupaten Makassar untuk bisa belajar make up juga. Ya. Nah, persoalan sekolah ini Nugget. Persoalan sekolah ini kan, ini yang pertama Nugget itu kan Masya Allahnya kan cantik nih, alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Pintar. Amin. Habis itu banyak bisanya, nari bisa, nyanyi bisa, public speaking juga bagus. Habis itu aktif di dunia sosial dan dunia yang berhubungan dengan remaja. Ini mohon maaf, Nugget punya pacar nggak? Pacar ada. Sama sekolah kah? Nugget gini bang, Nugget tuh orangnya menjaga private tapi nggak rahasia gitu. Nanti nggak sih bang, kayak it's still private but it's not a secret gitu. Privat tapi bukan rahasia bukan gitu. Rahasia. Kalau bukan rahasia, ya abang nanya deh, satu sekolah apa enggak? Satu sekolah. Satu sekolah. Berarti oke, satu sekolah. Nugget kelas 3. Ya. Tapi bukan kelas 2 kan? Bukan kan? Cowoknya bukan kelas 2 kan? Bukan, oke. Kirain. Ini kan Nugget kelas 3 nih. Punya cowok satu sekolah. Ya kemungkinannya kalau nggak sepelantaran, kalau nggak di bawah Nugget. Oke. Nugget, abang mau nanya. Persoalan berpacaran itu di SMA kan udah ya maklum lah, ada ketertarikan dengan lawan jenis ya kan, karena udah melewati masa puber, habis itu udah bisa dibilang remaja menuju dewasa gitu kan. Kiat Nugget nih memfilter antara pendidikan, antara karir, dan antara asmara. Itu seperti apa mengkotak-kotakannya ya. Kan terkadang ada nih remaja karena lagi bucin-bucinnya di percintaan, karir dia kesampingkan, habis itu pendidikan dia kesampingkan, malah nilainya awalnya bagus turun, habis itu karir dia selaku contoh influencer atau selebgram atau penari atau penyanyi di waktu selama pacaran malah turun. Nugget, abang lihat tadi Nugget punya pacar yang pertama, aktivitas Nugget nggak terganggu loh. Habis itu pendidikan Nugget juga nggak terganggu. Kiat-kiatnya seperti apa sih Nugget?
Oke bang. Kalau menurut Nugget ya bang, sebenarnya untuk halangan bagi kita tuh ada banyak bang, nggak harus di asmara aja, bahkan bisa di keluarga atau apapun itu bang. Kalau Nugget tuh orangnya kayak harus fokus. Nah, misalnya Nugget ada tujuan nih bang, anggap itu di pendidikan atau tujuan di lomba apa gitu. Nugget emang fokusnya ke sana bang. Jadi apapun yang bakal ngedistract fokus Nugget tuh nggak bakal kemakan sama Nugget gitu bang. Jadi kayak ya udah Nugget menjalani semuanya sesuai gimana Nugget aja bang. Misalnya tadi bang bilang kan banyak tuh remaja yang gara-gara bucin jadi banyak ketinggalan nih kegiatannya. Kalau Nugget kayak alhamdulillah sih kayak teman Nugget nih juga support gitu bang. Kayak dia juga sibuk sama kegiatannya gitu karena dia anak musik gitu bang. Jadi kayak dia ada kegiatan, nyari Nugget juga ada kegiatan. Jadi kayak ya udah gitu bang. Dan kami juga kayak Nugget juga kayak nggak mau apapun yang opsional di hidup Nugget tuh nggak mau Nugget mengganggu yang wajib gitu bang. Jadi kayak terutama belajar nih bang, atau kayak kegiatan Nugget di sosial kayak genre. Nah jadi apapun yang mengganggu itu nggak bakal bisa gitu bang. Oke. Berarti Nugget emang punya punya batasan ya kan? Iya. Nah itu kan alhamdulillahnya dapat yang nggak posesif nih. Ya kan ada cowok yang posesif. Dan apalagi kalau abang lihat ini ya, bukan ngeramal nih kan. Kalau Nugget ini tipenya emang alpha woman. Mungkin ya. Dan tanggapan abang. Kayaknya dalam sisi asmaranya Nugget yang lebih dominan. Karena Nugget punya prinsip ini, target Nugget ini. Nugget nggak pengen persoalan asmara, persoalan ini, persoalan itu akan mengganggu target Nugget itu gitu. Dan ya kalau misalnya alhamdulillah dapat pasangan yang mengerti dan support. Kalau seandainya dapat pasangan yang posesif agak susah juga nih Nugget. Yang cowoknya pasti bakal tekan perasaan ini. Kayaknya sih bang ya. Iya. Kita nggak usah bahas asmara deh bang. Okay. Asmara nih kayaknya benar-benar nggak mengganggu di hidupan Nugget. Enggak, soalnya gini Nugget. Alhamdulillah kan dapat couple goals-nya kan di Nugget nih sekarang. Nah, bagi para remaja-remaja kan udah bilang tadi ada yang terganggu pendidikannya, karirnya gitu. Dan malahan wanita-wanita itu sekarang mungkin terlalu terlena dengan asmaranya. Mudah-mudahan setelah Nugget sampaikan mereka mendengar, oh iya saya udah salah selama ini, balik lagi ke fokusnya, ke target-targetnya gitu. Mudah-mudahan ya. Nah, Nugget target ke depan apa sih? Target ke depan bang. Jadi Nugget kalau misalnya tamat dari SMA, Nugget itu mau lanjut ke hubungan internasional. Oke, jangan bilang kedokteran ya, karena udah kakaknya udah 2 orang dokter lah. Emang kok minat juga sih bang. Nggak minat karena kalau emang anaknya sosial banget, kalau dipaksa ke IPA gitu kayaknya kurang banget ya bang. Berarti IPS? Ya Nugget IPS banget. Ikatan pelajar santai? Ya, tapi pelajaran di sekolah Nugget netral gitu bang. Ada juga IPA-nya, ada juga IPS-nya. Oh gitu. Kita kan sekarang kurikulum merdeka gitu kan. Nah jadi Nugget minat banget tuh di hubungan internasional. Gitu. HI. Ya HI. Nah jadi untuk prospek kedepannya tuh Nugget kan kayak suka banget nih ngomong gitu. Maksudnya suka bersosialisasi dengan orang gitu bang. Nah jadi kalau misalnya kita ambil hubungan internasional, ini kan nanti prospeknya yang paling utama itu bisa jadi diplomat bang. Diplomat ya. Duta besar negara gitu bang. Nah tapi kan juga banyak tuh prospek-prospek kerja yang lainnya gitu bang. Kayak kita bisa kerja di kementerian luar negeri. Terus kita juga bisa, yang Nugget dengar nih bang, ada juga yang kerja di Google gitu bang. Minimalnya anak tamatan HI itu setidaknya dia bisa jadi seorang public speaker. Iya bang. Bisa menjadi seorang motivator, instruktur, karena dia terdidik dan ditempa dalam berbicara ya kan. Nah, maaf nih ya, seandainya target HI Nugget nggak tersampaikan, plan B-nya apa? Plan B-nya Nugget kalau misalnya nggak HI ya bang, masih yang berkaitan sosial itu ilmu komunikasi. Siap. masih di jalur yang sama ya. Siap. Nggak dapat HI pindah ke ilmu komunikasi. Atau enggak kayaknya hukum. Cuman kalau hukum dari orang tua nggak ngerestuin sih bang kalau hukum. Why?
Cuman Nugget sebenarnya nggak begitu 100% ke hukum sih. Itu kan opsi kesekian gitu. Nggak, orang tuanya nggak izin kenapa? Nggak izin karena takut gitu bang. Kayak takut aja nanti kalau misalnya Nugget hukum gitu, Nugget misalnya nanti jadi pengacara gitu. Pengacara kan kerja susah banget, misalnya kayak kerjanya berat banget gitu bang. Kadang misalnya kita nih kliennya bilang ke kita kasusnya ini dia yang bener kita nggak tahu kan benernya gimana bang. Sedangkan kita harus membela dia mati-matian. Kayak kesannya kayak gini lah bang, sebelah kita di neraka, sebelah di surga gitu bang. Kayak ya mungkin orang tua juga cemas soal itu sih bang. Nugget manggil orang tua apa? Bunda, ayah. Ayah, bunda. Hukum itu nggak harus selalu jadi pengacara loh, bunda, ayah. Linear hukum itu selain dari dosen, pengacara juga bisa. Dan kalau untuk perempuan biasanya pindahnya ke jalur notaris sih, bunda, ayah. Jadi kalau misalnya Nugget akhirnya sampainya ke plansi atau ke hukumnya, support aja. Karena kan ada notaris, ada bisa pindah ke kejaksaan, ada pindah ke hakim, ada pindah ke ya masih banyak jalur hukum karena Raffi tamatan hukum, ya kan, abang tamatan hukum, dan alhamdulillah abang kecemplungnya dunia pariwisata sekarang. Karena abang mendirikan sebuah PT perusahaan di tahun 2018 bernama Global Wisata. Itu alhamdulillah 2 tahun berjalan, Nugget, abang sudah mendatangkan hampir mendekati 11.000 jumlah wisatawan ke Tanah Datar. Masya Allah. Dan ini basic hukum lah. Yeah. Gak tahu menau tentang pariwisata bisa kecemplung ke dunia pariwisata karena pada basicnya kehidupan manusia, kehidupan bermasyarakat itu diatur dari sisi hukum. Yeah. Jadi walaupun abang tidak linear ke pekerjaan, abang nggak jadi pengacara, abang nggak jadi notaris, abang nggak jadi jaksa, abang nggak jadi hakim, tapi ilmu hukum yang abang dapatkan di dunia pendidikan bisa abang terapkan di perusahaan gitu. Nah, berarti target ke depan pendidikan lanjut ke S1, insya Allah dapat ke HI, atau kalau nggak dapat HI, ilmu komunikasi. Ini mungkin pertanyaan klise. Cita-cita Nugget di awal itu kan TK kan ditanya nih sama guru, cita-cita Nagita itu apa gitu. Nggak mungkin kan di waktu TK itu ngomong gitu, pengen jadi diplomat, ya nggak mungkin. Nggak mungkin kan dibilang pengen jadi duta besar. Kalau anak TK tuh ngomong pengen jadi dokter, pengen jadi astronot, gitu kan, pengen jadi presiden. Cita-cita Nagita itu dulu kecilnya apa sih? Pas kecil banget gitu ya bang. Kalau tiap ditanya pasti jawabnya dokter gitu kan. Kan jawabnya dokter. Di TK, di SD. Nah di SD akhir nih yang udah agak melenceng gitu bang. Nugget tuh pas akhir-akhir SD udah kayak tahu tentang kayak menteri-menteri atau kayak tentang DPR gitu bang. Nah jadi kayak Nugget kalau tanya tetap dokter, cuman kalau dibahas kayak cadangannya atau kalau nggak jadi dokter jadi apa gitu. Kan Nugget jawab pengen jadi menteri gitu bang, kayak gitu, atau nggak jadi DPR gitu. Sedangkan waktu itu kan kita nggak tahu, Nugget nggak tahu banget tuh kayak menteri tugasnya apa, DPR tugasnya apa. Cuman kan kadang kayak lihat-lihat di berita gitu bang, kayak menteri. Dulu tuh yang paling viral banget tuh kayak Menteri Susi Pujastuti bang, Menteri Kelautan. Soalnya kan itu kayak strong woman banget gitu, brave woman banget. Jadi kayak, wih, menterinya pada wanita. Dimana saat sekarang ini kan patriarki, kenal dengan patriarki pasti kan bang, kayak masih lumayan marak. Tapi ini ada loh menteri kita wanita yang berani banget gitu. Dihormati banyak orang, bahkan orang luar negeri juga banyak yang respect sama menteri kita itu bang. Jadi kayak kayak kagum aja gitu bang. Iya, ini sosok remaja yang sangat memegang teguh semboyan yang diciptakan oleh Raden Ajeng Kartini. Iya kan? Iya bang. Terus kalau boleh cerita sedikit nggak bang? Tuh? Nah jadi kan Nugget tuh dulu pernah menjabat, Nugget kan tadi udah bilang Nugget ketua 1 kan bang di SMA. Nah jadi di SMA Nugget nih kemarin tuh sempat ada stereotip bahwa wanita nggak bisa jadi pemimpin bang. Nah dengar stereotip seperti itu Nugget pun juga kayak Nugget kan awalnya di OSIS. Itu kapan dengarnya? Lagi baru tahun kemarin sih bang. Bilang lupa ya. Pernah Presiden Republik Indonesia Megawati. Pernah perempuan loh. Iya. Mungkin kayak turun temurun gitu deh bang, cowok-cowok. Jadi kayak kalau ada yang cewek kayak
kayak kaget aja gitu Bang. Sebenarnya kan biasa mungkin karena budaya tradisinya juga cowok-cowok terus Bang. Jadi kayak Nugget kelas 10 kan dulu di bidang teknologi OSIS nih Bang. Nah jadi pas sudah kelas 11 Nugget ya udah Nugget mendaftar jadi inti gitu Bang. Jadi di inti ini nanti kami bakal melakukan kampanye gitu Bang. Bakal ada pemilunya juga gitu Bang. Nah jadi kan sempat Nugget nih kayak ngelawan stereotip gitu Bang. Nggak cuma laki-laki yang bisa jadi pemimpin, dan ini aku di sini menjabat menjadi ketua 1 di SMA 3 gitu Bang. Kayak itu lumayan waktu itu lumayan berjuang banget sih Bang, karena di saat orang-orang mikirnya wanita nggak bakal bisa jadi pemimpin gitu Bang. Dan alhamdulillahnya waktu itu suara Nugget itu terbanyak nomor 2. Nah jadi makanya Nugget sekarang dapat ketua 1. Ketua umumnya cowok? Ketua umumnya tetap cowok. Tetap cowok. Tapi gini loh, ini seluruh aja nih ya. Jangan terlalu dipegang teguh emansipasi wanita itu, ya kan? Karena kan itu emansipasi wanita kan kesetaraan gender. Jadi kalau laki-laki bisa bekerja ini, perempuan harusnya bisa juga, ya kan? Laki-laki bisa jadi menteri, perempuan harusnya bisa juga. Laki-laki bisa jadi presiden, perempuan harusnya bisa juga. Kan untuk kesetaraan gender ya. Ini mohon maaf, yang boleh punya istri 4 itu cuma cowok. Cewek jangan ente bilang emansipasi wanita gitu kan. Cowok boleh punya istri lebih dari 1 karena di Al-Quran gitu. Perempuan juga boleh. Jangan. Mohon maaf, jangan. Karena nanti kalau cowok punya istri 4, di saat dia punya anak, dia tahu bapaknya siapa. Kalau di saat istri punya suami 4, di saat punya anak pasti mikir ini anaknya dari siapa sih gitu. Mbak bilang ini guyon ya, jangan terlalu dipegang emansipasi wanita. Nggak sampai ke sana juga. Nggak sampai ke sana ya. Abang cuma ngingatin, karena juga banyak loh ada perempuan yang mendominasi dalam hidup, alpha woman-nya yang terlalu nyeleneh jadinya, ya kan? Dia pernah jadi korban diselingkuhi, akhirnya dia pengen kesetaraan gender, dia selingkuh lagi. Oke, terakhir Nugget, abang pengen satu kalimat lah dari Nugget untuk para remaja Indonesia, tanah datar. Ini malu nih ngomong belibet dekat seorang remaja gitu. Kalimat lah untuk para remaja-remaja yang ada di tanah datar dalam menata hidup ini untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kita selaku generasi remaja harus ngapain? Harus berbuat apa untuk bangsa dan negara kita? Lumayan banyak nih Abang, kompleks pertanyaannya. Satu kalimat dan apa yang harus kita lakukan sebagai remaja untuk bangsa? Bukan satu kalimat sih, boleh panjang lah. Boleh panjang. Kalau untuk Nugget bebas. Jadi kalau dari Nugget untuk teman-teman, nah jadi posisinya sekarang kita sama-sama, Nugget sama teman-teman semuanya masih sama, kita masih sama-sama remaja, kita sama-sama membangun kehidupan remaja kita gitu Bang. Nah kalau dari Nugget itu teman-teman banyak banget nih sekarang Gen Z tuh yang nggak menjadi diri sendiri Bang. Betul. Ya benar kan Bang, banyak tuh Gen Z yang merasa down karena ngerasa kayak masih membandingkan dirinya, compare yourself with other, kayak membandingkan diri kita dengan orang lain gitu Bang. Nah jadi saran dari Nugget, kita tuh benar-benar harus percaya diri, harus menjadi diri kita sendiri, supaya ketika kita percaya diri, itu kita baru bisa memberikan energi positif untuk teman-teman di sekitar kita. Betul. Nah ketika kita sudah memberikan energi positif yang besar, nah otomatis kegiatan kita ke depannya itu juga bakal jadi positif teman-teman. Kalau kita udah berpikir dari awal tuh negatif, yang kita dapat nanti akhirnya juga bakal negatif. Nah, kalau misalnya dari pengalaman Nugget ya Bang, Nugget tuh seringnya gini Bang, misalnya Nugget mau tampil kayak gini nih Bang, Nugget pasti manusiawi, Nugget pasti nervous, grogi kok gitu. Cuma Nugget selalu kayak memberikan energi positif ke diri Nugget Bang. Nugget selalu bilang kayak aku bisa kok ngelewatin ini, aku pasti bisa gitu. Jadi kayak memberikan energi positif ke kita supaya kita bisa menjadi yang positif dan memberikan lingkungan yang baik untuk teman-teman kita gitu Bang. Dan kita nanti juga akan mengalami yang namanya bonus demografi 2045, di mana masa produktif itu lebih banyak daripada masa yang usianya tua teman-teman. Nah
Jadi, untuk menghadapi bonus demografi ini, tentu dari sekarang kita harus menyiapkan yang namanya life skills ya Bang. Nah, kalau teman-teman, kalau yang Nugget kuasai sekarang itu mungkin Nugget berusaha di kayak leadership atau di komunikasi. Mungkin baru dua itu yang sampai saat ini masih Nugget bangun gitu Bang. Kayak kan life skill itu ada banyak teman-teman. Nah, kita bisa menguasai salah satu life skill, nggak harus semuanya. Tapi kita harus bisa menguasai satu bidang aja minimal. Karena untuk menghadapi bonus demografi, kita harus bisa menjadi remaja yang berkualitas dari sekarang gitu. Siap. Terima kasih Nugget atas obrolan manisnya pada hari ini. Dan Abang berharap sama Nugget satu aja. Konsisten dan selalu menjadi pribadi yang baik dan selalu kejar yang menjadi yang terbaik. Sekarang umurnya berapa? 17. Mungkin tanah datar 20 atau 25 tahun lagi mungkin bakal punya pemimpin atau bupati perempuan. Dan Abang berharap itu Nugget. Jangan, kalau misalnya bisa jadi bupati, ya udah bangun daerah aja, balik lagi ke Indonesia. Kalau misalnya di Dubes, balik lagi ke Indonesia, bangun daerah. Of course, pasti kayak masih ngingat di mana kita dibesarkan sih Bang. Siap. Terima kasih Nugget. Pesan Abang, titip satu pesan buat kakak Nugget yang kedua yang MUA. Untuk mudah-mudahan bisa datang ke tamu-tamu. Siap. Oke, itulah pembicaraan singkat kita dengan Nagita atau Nugget. Semoga bisa menjadi buah pemikiran bagi kita semua, bagi remaja-remaja yang ada di Kabupaten Datar, dan masa depan Tanah Datar, masa depan Indonesia ada di para remaja Indonesia, para remaja Tanah Datar, dan jadilah pribadi yang positif, jadilah pribadi yang produktif agar masa remajamu, masa mudamu akan berdampak positif juga untuk lingkungan, daerah, dan bangsamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.